Kursi panas Wakil Bupati Kabupaten Ende. Hari-hari ini kita telah mendengar, melihat, membaca begitu banyak berita dan opini tentang usaha mendapatkan kursi panas Wakil Bupati Kabupaten Ende tercinta. Begitu banyak berita online, begitu banyak opini-opini media massa, begitu banyak pula opini-opini media sosial. Para netizen yang begitu bebas mengupas, menyoroti perihal kursi luar biasa yang bernama Wakil Bupati Kabupaten Ende. Pasangan Marcel Jafar yang bertarung dengan Don Wangge Munawar pada 27 Juni 2018 memenangkan kompetisi sebagai Kepala Daerah tingkat tua Ende dengan kemenangan 61,9%. Kedua tokoh terbaik Kabupaten Ende ini adalah tokoh politik dari Golkar dan PDI Perjuangan. Dua tokoh terbaik Ende ini bertarung kembali di periode kedua untuk memimpin Ende 5 tahun berikutnya dari 2019 sampai 2024. Marcel Jafar kemudian dilantik kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode keduanya pada tanggal 7 April 2019. Secara mengejutkan, Bumi Pancasila Ende berkabung atas meninggalnya Pak Marcel Petu pada 26 Mei 2019 di Kupang. Usia yang begitu muda untuk periode keduanya, kurang lebih 1,5 bulan setelah pelantikan 7 April 2019. Dengan berjalannya waktu, otomatis Pak Haji Jafar Ahmad akhirnya naik menjadi Bupati Ende yang dilantik pada 9 September 2019. Dalam sebuah berita, sebelum dilantik pada 9 September, Pak Jafar dan Ibu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Pak Marcel pada 6 September 2019. Dari 9 September 2019, ketika Pak Jafar dilantik menjadi Bupati Ende, artinya sampai saat ini di bulan Februari 2021 telah mengalami kekosongan Wakil Bupati kurang lebih 1,5 tahun. Ini artinya begitu sulit menemukan tokoh-tokoh terbaik yang akan ditempatkan sebagai Wakil Bupati yang ditinggalkan oleh Pak Jafar yang naik menjadi Bupati Ende. Media massa, media sosial begitu ramai membahas di mana ujungnya mendapatkan sang tokoh terbaik yang bisa membantu Pak Jafar untuk menjalankan roda pemerintah Kabupaten Ende. Partai-partai koalisi membangun komunikasi untuk mencari dukungan dan memberi dukungan kepada tokoh-tokoh yang dapat dijadikan sebagai calon Wakil Bupati Ende mendatang. Ada beberapa tokoh yang begitu getol untuk mendapatkan peluang menjadi Wakil Bupati Ende. PDI Perjuangan tentu saja secara etika telah memiliki Pak Ahmad Jafar sebagai kadernya yang duduk sebagai Bupati Ende. Bagaimana dengan partai-partai lain, terutama partai-partai pengusung Marcel Jafar periode kedua bersikap untuk ini semua? Nama yang mencuat belakangan tentu saja terlihat seksi. Siapakah mereka yang berhak untuk menjadi calon terbaik yang akan diusung dan dipilih oleh DPRD 2 Kabupaten Ende? Apakah Heri Wadi, apakah Domi Mere, ataukah Emmanuel Rede? Heri Wadi dan Domi Mere direferensikan oleh Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dua calon putra-putra terbaik Ende dari Partai Golkar untuk disodorkan dan dipilih untuk menjadi Wakil Bupati Ende. Belakangan ini pula nama Emmanuel Rede cukup berkibar
dan sangat muncul ke permukaan sebagai calon kuat dari partai-partai koalisi untuk dijadikan salah satu tokoh mengisi wakil Bupati Ende. Saya melihat Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur menyodorkan dua tokoh, Heri Wadi dan Domi Mere, adalah sebuah kewajaran karena merasa bahwa Golkar lebih berhak mendapatkan jatah sebagai wakil Bupati Ende yang kosong karena kadernya Marcel Petu yang berhalangan tetap atau meninggal. Kenyataan ini menurut saya adalah sebuah kewajaran. Etika berpolitik, etika keendean, etika budaya yang mau kita tonjolkan bagaimana kita menghargai mekanisme yang terjadi sebelum meninggalnya Pak Marcel dan yang membuat kursi wakil bupati menjadi kosong. Memang tidak disalahkan di dalam percaturan politik. Semua tokoh di dalam koalisi Marcel Jafar bisa saja memiliki peluang yang sama. Tetapi dari sisi etika politik, etika keendean, etika budaya yang bisa saya kemukakan, tentu saja ini subjektif saya. Golkar adalah partai yang pantas untuk dihargai mencalonkan kadernya sebagai wakil Bupati Ende ke depan. Golkar pun tidak memunculkan satu tokoh, tetapi memberikan ruang bagi DPRD Ende untuk memilih salah satu dari kedua tokohnya, mana yang terbaik, mana yang cocok bagi Ende ke depan. Seharusnya kita melihat bahwa pilihannya tidak sulit, hanya untuk membantu Pak Jafar ke depan supaya Pak Jafar tidak bekerja sendirian mengurus Ende pada sisa kepemimpinannya sampai 2024. Marilah kita melihat historis sampai kursi Bupati Ende saat ini diisi oleh tokoh baru. Kita tidak bisa menafikan peran partai pendukung Marcel Jafar. Mereka tentu saja dengan caranya sendiri-sendiri bekerja untuk memenangkan pasangan Marcel Jafar. Kita juga tidak boleh melupakan pada periode sebelumnya yang telah ditanamkan oleh Marcel Jafar bekerja bagi masyarakat Kabupaten Ende, dan tentu saja mereka diberi kepercayaan tambahan karena sudah pasti mereka memiliki kinerja yang cukup baik. Bagi saya, apapun peran partai-partai koalisi yang mengusung Marcel Jafar, kita tidak bisa menafikan ada peran besar, yaitu Golkar bersama Marcel Petu dan PDIP bersama Jafar Ahmad. Tanpa Marcel Petu yang adalah kader Golkar, belum tentu koalisi ini memenangkan pertarungan melawan mantan bupati periode sebelumnya, Don Wange. Sentral tokoh Marcel Petu yang adalah tokoh Golkar seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi koalisi Marcel Jafar dan rakyat Ende pada umumnya. Tidak mengurangi tokoh-tokoh dari partai lain, maka secara etika, subjektif saya ingin mengatakan Golkar selayaknya memiliki hak besar untuk mencalonkan kadernya menjadi wakil bupati. Saatnya kita menghargai Pak almarhum Marcel Petu yang adalah kader Golkar yang telah meninggalkan jejak sampai ada kekosongan kursi wakil bupati ini. Sudah sepantasnya kita menghargai jasa beliau sebagai salah satu tokoh terbaik Ende dan juga tokoh terbaik Partai Golkar. Memang ini politik keras, bisa menjadi teman, bisa menjadi lawan, tetapi kita harus respect kepada etika budaya kita, melihat pula sejarah sebelumnya, dan kita akan bisa bangun Ende ke depan dengan rasa saling percaya dan tentu saja banyak harapan
agar Ende pun memiliki etika berpolitik yang sesuai dengan budaya saling menghormati. Mari kita melihat kunjungan ziarah Pak Jafar Ahmad ke makam Pak Marcel sebelum dilantik. Itu menunjukkan sinyal kuat beliau ingin menghargai jasa pendahulunya, partner kerjanya, dan juga secara budaya ingin menimba kekuatan kepemimpinan Pak Marcel menjadi modal beliau untuk memimpin Ende 5 tahun. Spirit itu harus menjadi inspirasi bagi kita bahwa kelanjutan kepemimpinan itu harus kita lihat pada sejarah-sejarah sebelumnya. Semua ini adalah opini pribadi subjektif yang bisa saja menjadi pro dan kontra, baik masyarakat biasa sampai kepada tingkat elit Kabupaten Ende. Tetapi yang ingin kita dorong adalah, ayo ambil yang terbaik bagi Ende. Sisakan pula teladan-teladan baik para pendahulu kita, tidak hanya asal merebut dalam standar politik itu hanya bicara soal kepentingan. Kita berharap polemik rebutan kursi Bupati Ende ini tidak terus dibuat mengambang, tetapi kita harus mampu menunjukkan kebesaran hati kita, para tokoh, para pemain politik. Mari kita melihat untuk kepentingan Ende yang terbaik ke depan. Konon Erik Rede adalah calon terkuat yang akan duduk sebagai wakil Bupati Ende sampai tahun 2024 mendatang. Apakah benar-benar Erik Rede menjadi wakil Bupati Ende ke depan, ataukah Heri Wakdi atau Domi Mere? Siapapun yang akan terpilih nanti, kita berharap tidak hanya asal rebutan kekuasaan, tetapi dia mampu bekerja untuk Ende tercinta. Semoga suara kami didengar, karena kami bicara tanpa kepentingan. Salam gebrak, Gerakan Kebangkitan Rakyat Ende oleh Gervas Rado.